Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel kami The 19. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Pirate The Last Royal Treasure yang rilis pada tahun 2022. Film bergenre aksi komedi ini mengisahkan tentang petualangan laut yang dilalui antara bandit dan perampok yang akhirnya bergabung untuk mendapatkan beberapa emas, kerajaan Goryeo yang dapat mengubah hidup mereka. Sebelum lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta jika ada saran yang mendukung atau request film, boleh banget ya ketik di kolom komentar. Seperti apa keseruan alur cerita film ini, langsung saja yuk kita tonton videonya. Diceritakan di Korea abad ke-14 ketika dinasti Goryeo mulai runtuh, Jenderal Jobang mencuri semua harta kerajaan dan menyembunyikannya di lautan yang jauh sehingga kerajaan dapat dibangun kembali setelah perang. Kembali ke masa sekarang, sekelompok bandit yang dipimpin oleh Wu Mochi berada di tengah laut tanpa makanan dan minuman. Mereka sudah sekarat karena terombang-ambing di tengah laut. Ketika Mochi merasa sudah akan dijemput malaikat maut, datanglah sebuah kapal perompak yang dipimpin oleh kapten wanita yang bernama Herang. Mochi dan kelompoknya akhirnya selamat dan tinggal di kapal Herang. 왕국의 대들보가 삼척목이냐 눈앞에서만 찾기에. Scene berganti 3 bulan setelah mereka tinggal di kapal perompak. Ketika mereka sedang berdebat masalah siapa yang hebat antara perompak dan bandit, tiba-tiba terlihat sebuah kapal perompak dari Jepang. Mochi yang merasa sebagai pendekar terbaik di Goryeo ingin melawan perompak Jepang itu sendirian bersama teman-teman banditnya. Awalnya Mochi diremehkan, akan tetapi dengan aksi konyolnya Mochi berhasil mengalahkan perompak Jepang tersebut. Ketika Herang menginterogasi pimpinan perompak Jepang, ada anak kecil yang mengatakan bahwa mereka sedang mencari harta karun. Mendengar itu, Herang lalu menanyakan di mana letak harta karun itu. Dan ternyata peta harta karun sudah dibawa wakil kaptennya. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari harta karun tersebut. Sesampainya di daratan, Haesang merasa kebingungan membaca peta. Akhirnya Mochi mengambilnya dan dengan konyol membawa anak buahnya mengikutinya. Tiba-tiba datanglah segerombolan sapi menerjang mereka, yang mengakibatkan Mochi jatuh ke jurang. Disangkanya Mochi ini sudah mati, ternyata Mochi masih hidup dan menemukan gading berisi peta harta karun yang asli. Bukannya menolong Mochi, malah Herang mengambil gading itu. Herang yang merasa para bandit tidak bisa diatur, akhirnya menyuruh para bandit untuk memilih untuk menjadi perompak atau menjadi bandit. Di sini anak buah Mochi lebih memilih menjadi perompak daripada bandit. Mochi akhirnya ditinggal sendiri di daratan. 누가 나와 함께 의로운 길을 걷겠는가? 괜찮아. 너는 그냥 앉아 있어. 남을 거. 건강하시오. Di saat malam pertama para perompak sudah tidur, Mochi datang ke kapal untuk mencuri gading yang berisi peta harta karun. Tapi aksi itu diketahui oleh Mak Yi. Akhirnya Mak Yi dan Mochi ini pergi ke gunung untuk bersembunyi. Mochi yang naif malah ditipu oleh Mak Yi. Mak Yi kemudian membawa gading itu ke kota untuk dijual. 검소하게 1만 냥. 코끼리 이빨이 전설을 모르시나 보. 무슨 전설? Setelah Herang tahu bahwa gadingnya hilang, langsung mencari Mochi. Mochi dan Herang akhirnya menemukan Mak Yi sebelum gading tersebut dijual. Singkat cerita, setelah membaca kode yang ada di gading tersebut, ternyata tempat itu berada di sebuah sungai bawah laut. 나부터 가세! 진정한 두목은 부하를 먼저 보내지 않아?
Di tempat lain, Bong Hae-so, seorang pemberontak dari Tama, berencana mencari harta karun itu juga untuk mewujudkan impiannya menjadi raja. 왕좌를 사백 몇백 거느린 게 왕좌를 차지하기 위함이라 보이느냐. Kembali ke tempat Haerang dan teman-temannya telah berhasil menemukan gua di bawah laut. Dengan kejelian Mochi, akhirnya mereka bisa berhasil menemukan harta karun. Akan tetapi yang mereka temukan hanya botol perak. Mochi mengatakan seharusnya ada emas di sana. Di saat mereka mencari emas, Bong Hae-so dan anak buahnya datang dan menyerang mereka. Bong Hae-so yang mengetahui Mochi di sana teringat masa saat mereka menjadi prajurit Goryeo. 적장의 목을 벤 공을 보고한다. 단주님! Sebelum Haerang dan anak buahnya kabur, Ma-i sempat melihat dan menyimpan bendera yang berisi peta harta karun yang asli. Sayangnya bendera tersebut hanyut saat mereka menyelam ke laut. Namun akhirnya Bong Hae-so berhasil menemukan bendera tersebut. Setelah mereka kembali ke kapal, Haerang mengatakan bahwa bendera yang dilihat di gua adalah peta harta karun. Ketika akan kembali haluan, salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Ma-i menyimpannya. Kemudian Ma-i digeledah, barulah Ma-i mengatakan bahwa bendera itu terjatuh saat kemarin menyelam ke laut. Ketika akan kembali ke kapal. Haerang lalu menanyakan apakah Ma-i ini sempat melihat peta itu. Ma-i pun langsung mengatakan bahwa itu ada di Pulau Petir. Mendengar hal itu, mereka terkejut karena pulau itu banyak petir yang menyambar seperti 10 tahun sambaran. Ya, bisa dibayangkan begitu menakutkannya sambaran petir itu. 우리 마기 지도 봤잖아? 그 혹시 표시된 점 같은 것들도 봤어? 이나즈마 씨마. Karena Ma-i tahu jalan ke sana, akhirnya Ma-i mengajukan syarat untuk menjadi kapten kapal jika mereka mau ke sana. Ya, tentunya mau nggak mau mereka menyetujuinya dan Ma-i menjadi kapten kapal untuk memimpin perjalanan. 어디까지 했지? 어쨌든 거기 못 가. 가면 무조건 죽어. 알았어. Di tempat lain, Bong Hae-so dan anak buahnya telah berhasil membaca peta tersebut. Mereka juga menuju ke tempat emas itu berada. Haerang yang berubah posisi menjadi anak buah bisa merasa kesal dengan sikap Ma-i yang merasa sok keren. Tiba-tiba di depan mereka muncul kabut dan petir. Ma-i yang ketakutan malah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Haerang memegang kemudi dan berhasil membuat kapal melewati badai tersebut dan sampai di depan pulau. Di belakang mereka, Bong Hae-so dan anak buahnya telah sampai di tempat itu pula. Haerang dan anak buahnya sudah sampai di pulau dan berusaha mencari di mana lokasi emas itu berada. Ma-i yang tak tahu apa-apa memberikan petunjuk asal-asalan, sampai membuat anak buahnya marah. Di sisi lain, Mochi yang jeli melihat petir yang selalu menyambar di atas bukit meminta izin Haerang untuk pergi ke sana. Sesampainya di atas bukit, Mochi melihat Bong Hae-so dan anak buahnya sudah berada di sana. Ketika Bong Hae-so mencabut salah satu tombak dan menemukan sebuah peti, ternyata isinya hanya batu dan sebuah topeng. 영원히 함께 해야죠. 한 번 사는 인생 돈 좀 한번 펑펑 써보고 죽자. Di tempat lain, Ma-i yang bersembunyi karena dikejar anak buahnya melihat penguin membawa sebatang emas. Hal itu membuat mereka percaya bahwa beneran ada emas di sana. 사람을 닮은 새랄까.
물고기를 닮은 사람이랄까 어찌됐든 두 사람도 이때마다 황금을 물고 여기. Belum sempat menemukan tempat di mana emas disimpan, mereka melihat kapal mereka diserang oleh anak buah Bong Haeso. Haesang dan lainnya pergi kembali ke kapal, sedangkan Mai ini terbawa Pinguin ke dalam kapal yang berisi emas kerajaan Goryeo. Bersamaan dengan itu, Mochi yang bersembunyi ketahuan oleh Bong Haeso dan anak buahnya. Di sini akhirnya Mochi dan Bong Haeso berduel, sedangkan Haerang dan anak buahnya menuju kapal. Mereka bertarung melawan anak buah Bong Haeso. Setelah melewati pertarungan yang sulit, mereka bisa mengalahkan musuh. Di saat itu juga Mai datang membawa kapal yang berisi semua emas. Belum sempat berbahagia melihat emas, mereka harus melawan ombak besar yang akan menerjang. Dengan kerjasama tim dipimpin oleh Haerang, mereka bisa melewati ombak besar itu. Di tempat lain, Mochi berhasil mengalahkan Bong Haeso setelah pertarungan sengit. Mereka dijemput Haerang bersama anak buahnya. Dan apa yang terjadi? Ya, Mochi dan Haerang berciuman. Film pun selesai.